Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم نلقاه. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan, nikmat berbuka, nikmat salat tarawih secara berjamaah. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini menjadikan kita semakin semangat untuk terus beramal saleh sebagai bekal kita nanti di kehidupan akhirat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari-hari ini di bulan suci Ramadan, dengan nikmat Allah, diri kita menjadi terbiasa untuk melakukan amal saleh. Dengan adanya bulan suci Ramadan menyebabkan diri kita lebih rajin lagi untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Dengan keadaan kita di bulan suci Ramadan menjadikan kita lebih rajin lagi untuk membaca Al-Quranul Karim, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah amal-amalan saleh yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Oleh karenanya, para ulama sedikitnya memberikan tanda ataupun indikasi amalan saleh seorang hamba yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikasi yang pertama, amal saleh tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala amal saleh tersebut dilaksanakan atas dasar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fal ikhlasu min alamati qabulil a'mal. Sadarilah bahwa keikhlasan seorang hamba dalam beramal itu merupakan pertanda amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-amalul hasanu huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan saleh yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang didasari karena ikhlas dan juga amalan tersebut merupakan amalan yang benar.
Qalu ya Aba Ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Al-Fudail bin Iyad diberikan pertanyaan, apakah amalan saleh yang ikhlas dan yang benar? Maka beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amalan ketika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Pun sama halnya, tatkala amalan tersebut dikerjakan sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada keikhlasan di dalam amalan tersebut, maka amalan tersebut pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanda yang pertama ini menjadikan kita memahami ketika salat kita, puasa kita, infak dan sedekah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua amalan tersebut sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indikasi yang kedua, amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurhuka lil ma'siyah wa hubbuka lit ta'ah. Lihatlah pada diri kita masing-masing. Apakah setelah kita beramal saleh, diri kita benci terhadap suatu kemungkaran dan cinta terhadap ketaatan, ataupun sebaliknya? Innal muslim yakrahu ad-dunub wa yakrah an ya'uda ilaiha. Suatu pertanda amalan seorang akan diterima tatkala dia di dalam hatinya membenci suatu kemungkaran, membenci suatu kejelekan. Bahkan dia ketika terjerumus dalam kesalahan ataupun dosa, maka dia enggan untuk kembali kepadanya. Sebagian ulama mengatakan, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qudun wa 'azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati wa ya'ud fa shawmuhu mardudun wa babul qabuli fi wajhihi masdudun. Seorang ulama, Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, mengatakan, seorang hamba yang beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, namun hatinya masih terikat, memiliki niatan untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan sampai dia memiliki tekad untuk menjalankan kemaksiatan tersebut, sehingga dia sampai melakukan kemaksiatannya, maka orang seperti ini saumuhu mardudun, puasa yang ia kerjakan akan tertolak. Wa babul qabuli fi wajhi masdudun, bahkan pintu diterima amalan di hadapannya itu akan tertutup. Lihatlah perkataan ulama ini. Hamba tadi lisannya senantiasa beristighfar, namun di dalam hatinya
masih ada keinginan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka orang seperti ini puasanya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian indikasi yang ketiga, ketika kita ingin mengetahui apakah amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, yaitu mudawamatuka 'alal 'amalis shalih. Lihatlah pada diri kita masing-masing, apakah setelah kita mengerjakan amal saleh, diri kita apakah tetap konsisten terus-menerus menjalankan amal saleh, ataupun kita terhenti setelah melakukan amalan soleh. Para ulama mengatakan, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala dari sebuah kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik dan petunjuknya untuk melaksanakan kebaikan berikutnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'daha bihasanatin kana dhalika alamatun ala qulubil hasanatil ula. Seorang hamba yang melakukan perbuatan baik, seorang hamba yang melakukan amalan soleh, kemudian mengikutkan setelahnya dengan amalan soleh yang lainnya, maka itu pertanda bahwa amalan soleh yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin kana dhalika alamatu raddil hasanah wa 'adami qabuliha. Sebaliknya, seorang yang sudah melakukan perbuatan baik kemudian mengikutkan perbuatan baik tersebut dengan perlakuan maksiat, dengan melakukan dosa, maka itu pertanda amalan baik yang ia kerjakan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian indikasi yang keempat, amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tadakkuruka lil akhirah. Yaitu diri kita ini senantiasa mengingat kehidupan akhirat kita kelak. Kalau seorang hamba di saat hidupnya senantiasa memikirkan kehidupan akhiratnya, memikirkan bagaimana akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan bagaimana dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaannya seperti ini, maka itu pertanda amalan solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadhil bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Faman 'alima annahu 'abdullah." Siapa yang sudah menyadari bahwa dia adalah hambanya Allah, wa annahu ilaihi raji'un, dan dia memahami dan menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, falya'lam bi annahu mauqufun, maka ketahuilah bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alima bi annahu mauqufun falya'lam bi annahu mas'ulun. Siapa yang sudah menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaba.
Kalau dia sudah menyadari bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa tanda ataupun indikasi amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita di bulan suci Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya penghuni surganya dan dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.